Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Oci-oci, oma-oma, opung-opung, tulang-tulang, sudara-sudara, hoya-hoya, sehat semuanya? Badan sehat, hati sehat, pikiran sehat, kantung sehat. Itu yang paling bosak suara kudonga. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, singgah kejap ke kota Madinah, sudah lama aku berceramah, baru disinilah korang jadi kubah. Bosak korang tuh bayar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama-sama kita hormati Bapak Wali Kota Tanjung Balai beserta Ibu yang diisukan istrinya 3. Hadir pula bersama kita Bapak Ketua DPRD Kota Tanjung Balai. Hadir juga bersama kita Kepala Kantor Kementerian Agama, juga Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Dan Lanal. Ini kalau kusapo satu-satu zuhur baru selesai. Biar adil semuanya dapat, kupakai jurus hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang belum berbini dan belum bersunat, semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dah habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ke Sumatera Utara ini setahun hanya 2 kali saja. Setiap 6 bulan sekali saya ke Sumatera Utara. Kedatangan kali ini kami berkeliling Mandailing Natal, Tapanuli Selatan, Padang Sidempuan, Padang Lawas, Labuhan Batu Selatan, Tanjung Balai, dan ditutup nanti malam di Medan, Sumatera Utara. Selama setahun 2 kali saja. Di luar jadwal itu, siapapun yang mengundang saya tak datang, baik dari kalangan manusia maupun jin, hantu dan setan. Jadi ini kujelaskan supaya jangan nanti ada orang menulis di medsos, apanya Ustadz Somad itu sikit-sikit ke Tanjung Balai, sikit-sikit ke Tanjung Balai. Tanjung Balai itu mestinya sikit aja, kata dia. Waktu ditetapkan jadwal, karena kami malam tadi dari Labusel, Labuan Batu Selatan, akan ke Medan, mampir singgah ke Tanjung Balai, maka Tanjung Balai dapat jatah ceramahnya pagi, nanti siang di Medan, malamnya pula muzakarah bersama 1000 alim ulama, membahas masalah bid'ah, masalah tawassul, masalah akidah ahlus sunnah wal jamaah. Waktu ditetapkan Tanjung Balai dapat pagi, apa kata panitia? Kalau pagi dibuat di Tanjung Balai, mana ada orang? Kalau pagi dibuat Tanjung Balai panas, jam kerja, tak ada manusia yang datang. Ini tengok. Ini yang datang ini orang apa cumi-cumi. Ini kan manusia semua ini kan. Ini kamera, naik kalian ke atas, tunjukkan orang Tanjung Balai bisa berkumpul pagi-pagi. Nah, naik ke atas, kamera, tunjukkan biar nampak sudut pojoknya semua. Jamaah, lambaikan tangan ke atas. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam. Ada cukup, jangan lama-lama bapolo ketiak awak. Masya Allah, tabarakallah. Udah berapa kali saya ceramah ke Tanjung Balai ini? Kalau Tuhan memakan rambai, rambai dibeli di kota Padang. Sudah 3 kali aku ke Tanjung Balai, baru inilah dapat tanah lapang.
Datang yang pertama dikasih orang Tulabaya di simpang jalan, tapak salah baputah-putah awak mahal. Datang yang kedua subuh di masjid. Yang ketiga nih Masya Allah, barulah saya tahu rupanya ada tanah lapang di Tanjung Bali. Takbir. Bayangkan Pulau Sumatera, bisa? Pejamkan mata. Suruh pejam tak mudik juga. Pejamkan mata. Pulau Sumatera yang atas sekali apa namanya? Aceh. Di Aceh itu ada sultan yang namanya sekarang diabadikan jadi airport di Aceh. Apakah nama airport di Aceh? La ilaha illallah. Memang payah kalau bertanya sama orang belum sarapan bayar. Namanya Sultan Iskandar Muda, meninggalnya tahun 1636. Mudah mengingatnya, 1636 1636, bukan nomor handphone. Tolong ceramahku ini diingat baik-baik karena ini nanti akan masuk dalam UAS ujian akhir semester. Di atas Pulau Sumatera ada kerajaan Aceh. Sultan terkenal bernama Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda akan pergi melawat ke kerajaan besar di Semenanjung Melayu. Nama kerajaan itu adalah Kerajaan Malaka. Makanya makanan-makanan yang dibuat dari tepung dan di dalamnya ada buah disebut dengan buah melako. Sampai bingunglah Belanda menengok buah Melaka. Ditengok-tengoknya macam mananya memasukkan gula merah ini ke dalam. Buah melako namanya. Kata orang Jawa, kelepon. Ada orang Jawa sini? Pripun kabare api? Insya Allah saya melu acara iki podo kabeh mlebu nang surga. Sampai mana cerita tadi? Sultan Iskandar Muda akan pergi menuju kerajaan Melayu besar bernama Kerajaan Malaka. Ketika di tengah laut dia akan sampai ke Malaka, ditengoknya ada sebelah daratan, sebelah kanan daratan, depannya laut. Tempat air yang berada di tengah daratan itu bahasa Indonesianya disebut dengan Tanjung. Di Tanjung itu ada rumah bebalai-balai, maka disebut daerah itu bernama dengan sedap ceramah di Tanjung Balai, nyambung orang kadang-kadang. Singgahlah dia di Tanjung yang berbalai-balai tadi, disambutlah sama raja-raja yang ada Raja Simalungun, ada pula di situ raja dari negeri di awan namanya Pinangawan. Pinangawan artinya pinang di awan, sama macam bangsawan. Raja-raja itu dulu disebut dengan bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Lalu kemudian Raja Pinangawan tadi punya anak gadis yang cantik jelita, namanya Siti Ungu Selendang Bulan. Aku nanti kalau punya anak perempuan ku kasih namanya Siti Ungu Selendang Bulan. Setiap hari ku pakaikan dia baju ungu terus. Lalu kemudian dinikahkanlah Sultan Iskandar Muda dari Aceh tadi dengan tuan putri dari Pinangawan, namanya Siti Ungu Selendang Bulan. Hasil pernikahan dua bangsawan itu lahirlah seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu dikasih nama Abdul Jalil. Siapa namanya? Ingat itu baik-baik, jangan nanti pulang ke rumah bercerita ke anak, anaknya itu namanya Abdul Somad. Yang ceramah nih Abdul Somad, anak Sultan Iskandar Muda dengan Siti Ungu Selendang Bulan, nama anak itu Abdul. Itulah sultan pertama kerajaan Kesultanan Asahan. Jelas? Kalau ingat, ceritakan ke anak cucu awak. Kalau tak ingat, putahkan video ini. Ini direkam ini, hidup kamera nih kan dek, hidup. Di tempat lain ada kamera banyak, pas kutanya mohon maaf habis baterainya bayar.
Bagi bapak ibu yang susah mengingat kisah Tanjung Balai ini, putarkan saja video ini ke anak cucu hanya di channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Meninggallah Sultan Iskandar Muda pada tahun 1636, dan Kesultanan Asahan berdiri tahun 1630. Sultan yang terakhir yang menyerahkan Kesultanan Asahan ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apakah orang Asahan cinta kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia? Kesultanan Malaka hancur diratakan oleh Portugis. Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Nanti ibu bapak ditanya sama anak, ma, iya, apa beda Portugis sama Portugal? Kalau Portugis itu penjajah, kalau Portugal persatuan orang tua gatal. Nama negaranya Portugal, nama orangnya Portugis. Dihancurkannya kerajaan Malaka, pecah menjadi kerajaan kecil-kecil. Itulah dia kerajaan Terengganu, itulah dia kerajaan Johor, kerajaan Asahan yang ada di Tanjung Balai. Maka disebut dia dengan Tanjung Balai Asahan, untuk membedakan dengan Tanjung Balai Karimun. Jangan sampai salah naik bis, tiba-tiba terbuka mata, di mana ini? Tanjung Balai Karimun, padahal mau ke Tanjung Balai Asahan. Masya Allah, tabarakallah, hancur negeri itu. Tapi Kesultanan Asahan di Tanjung Balai bertahan sampai sultan yang terakhir menyerahkan kedaulatan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka sekarang kita menjadi warga negara Indonesia, dan kota ini menjadi kota Tanjung Balai. Namanya Sultan Saibun. Untuk para sultan-sultan pendahulu, para ulama-ulama pendahulu, Sayyul lillahi walahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu untuk menghubungkan kita dengan mereka, supaya ruh kita ini tertaut dengan mereka, supaya kita tidak melupakan sejarah. Orang Tanjung Balai tak pernah melupakan sejarah bangsanya. Halakam ru'un lam ya'rif qadrahu. Orang celaka, orang yang tak tahu jati diri sejarahnya. Kita bukan orang yang turun dari pokok kayu. Kita adalah bangsa yang beradab, yang punya kesultanan dari tahun 1630 sampai hari ini. Berapa itu? Sekarang sudah tahun 2022. Walaupun Kesultanan Asahan Tanjung Balai sudah menyatu dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tapi sultannya tetap ada. Masih ada atau tak ada? Ada. Dan itu sebagai simbol bumi yang dikatakan sebagai bumi Melayu, tapi sebetulnya namanya saja Melayu. Sultannya dari Aceh, istrinya dari Pinang-Awan, masyarakatnya Jawa ada orang Minangkabau di sini. Baakaba dun sana ambu kasadonyo lai ranca. Alhamdulillah. Ada orang Batak di sini. Biado ala kita sesudena. Horas. Banyak. Kutanya pakai bahasa Minang ada, kutanya pakai bahasa Jawa ada, kutanya bahasa Batak ada. Yang menjawab itu aja orangnya. Mau Batak, mau Jawa, mau Sunda, mau apapun sukunya, kita diikat dengan dua ikatan. Ikatan yang pertama, asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna muhammadan. Ikatan yang kedua, kalau kau bukan saudaraku karena satu agama, kalau kau bukan saudaraku karena satu akidah, kau tetap saudaraku dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siap jaga persatuan? Siap jaga NKRI? Siap jaga Tanjung Balai? Takbir! Udah 4 hari berceramah ini bayar. Dari hari Jumat di Mandailing Natal, hari Sabtu
hari Ahad, ini hari Senin. Saya pun heran kenapa suara ini masih menggelegar. Rupanya pagi tadi begitu sampai di rumah Pak Wali, disediakannya di atas meja itu mengingatkan saya pada pantun waktu saya masih kecil-kecil dulu. Korang dago, korang bulu, siapa jago, mari dulu. Disiapkannya pula ikan senangin sama ikan gombong. Oh, susah untuk diungkapkan dengan kata-kata. Maniti aileuh nanti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitulah dimuliakan para alim, para ulama di negeri ini. Ada imam dari Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib, meninggal tahun 1916. Siapa namanya? Memang kalau belum sarapan tuh payah ngingat memang. Namanya Syekh Ahmad Khatib, Imam Masjidil Haram, namanya Syekh Ahmad Khatib. Syekh Ahmad Khatib punya murid namanya Syekh Abdul Hamid. Syekh Abdul Hamid pulang dari Makkah, diangkat Sultan Asahan sebagai mufti kerajaan Asahan pada tahun 1916. Ini menunjukkan bahwa Tanjung Balai adalah negeri yang menghormati, memuliakan para alim dan ulama. Betul? Apanya yang betul? Yang saya ceritakan ini fakta atau hoax? Fakta yang sudah terjadi 110 tahun lebih, bahwa orang Tanjung Balai Asahan, sultan-sultannya memuliakan alim ulama. Apakah sampai hari ini wali kota masih memuliakan ulama? Tak ada dusta di antara kita. Ini yang menjawab masih tadi apa, dikasih sembako ini. Ini orang bisa berkumpul ramai-ramai ini apa, ada hadiah voucher ini. Tapi ada ku tengok di situ umroh akbar bersama Ustadz Abdul Somad. Daftar di sini. Bulan Februari 2023 umroh bersama Ustadz Abdul Somad. Sampai jumpa di Makkah. Ongkos tanggung masing-masing. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang datang ini adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang ini adalah para pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang datang ini adalah orang yang akan masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku bukan apa-apa dan aku bukan siapa-siapa. Aku hanya pelayan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang Ustadz pelayan Nabi, kenapa Ustadz dimuliakan? Kenapa Ustadz dikasih pentas? Kenapa dikasih karpet? Kenapa Ustadz tinggi? Aku dibuat tinggi biar nampakku semuanya, dan semua orang bisa menengok yang selama ini. Itu Ustadz kau, kata lakinya kepada istrinya, itu Ustadz yang selalu kau tonton menghabiskan paket 2 giga itu ya. Bukannya ganteng kali dia. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini negerinya para ulama. Imam Masjidil Haram Syekh Ahmad Khatib punya murid Syekh Abdul Hamid, diangkat menjadi mufti Asahan Tanjung Balai. Syekh Abdul Hamid punya murid namanya Syekh Muhammad Arsyad Talib Lubis, dan itu salah satu ulama besar Al-Jam'iyatul Wasliyah. Ada Al-Wasliyah di Tanjung Balai. Al-Wasliyah cirinya 3, akidahnya Asy'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Sunni, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, Ahlus Sunnah wal Jamaah, produk asli Sumatera Utara. Itu dari ulama Tanjung Balai Asahan. Bangga jadi orang Tanjung Balai. Ini kalau ditanya, kau dari mana? Aku dari Tanjung Balai. Apa yang hebat di Tanjung Balai itu? Entahlah. Kenapa kau tidak bangga menjadi orang Tanjung Balai? Tanjung Balai punya sultan yang cinta ulama. Tanjung Balai punya ulama yang kelas internasional. Tanjung Balai punya ulama yang murid-muridnya pendiri organisasi nasional. Mudah-mudahan anak-anak cucu kita tahu tentang sejarah Tanjung Balai ini. Betul? Dulu kalau bercerita tentang 5 itu dari Tanjung Balai. Yang pertama sultan-sultan, yang kedua ulama-ulama, yang ketiga qori-qori, yang keempat penghafal Quran, yang kelima qasidah-qasidah. Qala sauqi
waktu saya kecil-kecil masih ada itu. Sekarang sudah berubah, anak-anak muda tak tahu lagi berqasidah. Kalau dapatnya mikrofon, apa yang dinyanyikannya? No woman no cry. Dapatnya mikrofon, apa yang dinyanyikannya? What can I do for you? Dia yang menyanyi tak paham, yang mendengar pun tak paham, sama-sama mengangguk. Dulu qasidah juara nasional Piala Presiden, juara satunya dari Tanjung Balai, namanya Ustadz Khaidir M. Yus. Mudah-mudahan anak cucu keturunannya menyambung silaturahim. Saya menonton videonya di YouTube karena namanya waktu kecil saya dengar. Ustadz saya di Muallimin Al-Wasliyah Medan, namanya Ustadz, lupa pula namanya, Hafiz Yazid, bercerita dulu waktu musabaqah juara pakai Piala Presiden di Tanjung Balai, dari Tanjung Balai bersuara nyaring menggelegar. Waktu saya kecil-kecil dulu, apa cerita mak saya, orang Tanjung Balai itu sedap-sedap suaranya, man. Kenapa sedap, mah? Karena Nabi Daud waktu makan sirih dibuangnya sepahnya di Tanjung Balai. Awak anak kecil tak tahu, mengangguk-angguk aja lah. Sekarang udah besar baru saya berpikir, kapan pula Nabi Daud makan sirih? Nabi yang paling merdu suaranya Nabi siapa? Nabi Daud. Maka disebut dengan mazamir Daud, seruling Daud. Nabi Daud kalau sedang bersenandung, burung yang terbang lupa mengepakkan sayapnya, jatuh dia ke bawah. Jadi rupanya untuk menceritakan bagaimana merdunya suara orang Tanjung Balai, qari dari Tanjung Balai, penghafal Quran dari Tanjung Balai, sultan-sultan dari Tanjung Balai, ulama-ulama dari Tanjung Balai. Waktu datang Presiden Soeharto meresmikan Inalum, Indonesia Aluminium, diundang ulama untuk menyambutnya. Siapakah ulama yang datang waktu itu dan dari mana? Dari Tanjung Balai Asahan, Syekh Tuan Tohir. Satu lagi dari Silau Laut, Syekh Muhammad Ali. Ustaz tahu dari mana? Aku menengok fotonya saja. Aku waktu itu masih kecil lagi. Sejarah ini mesti ditulis. Saya minta ke Pak Wali, Pak Wali, ku angkat 10 jari, 10 jari satu dengan kepala 11. Tolonglah buatkan replika Kesultanan Asahan. Kalaupun istananya tak ada lagi, buatkanlah, cari tanah kosong, cari gambar-gambarnya di internet, buatkan supaya nanti waktu aku pulang liburan membawa anak-anakku, ku tunjukkan ke mereka, anak-anakku, inilah Kesultanan Asahan. Buatkan gambar-gambar di dalam. Ini gambar sultan, ini gambar mufti, ini gambar ulama, supaya jangan sampai anakku tak tahu. Karena kami merantau jauh di Riau. Nanti aku takut pas dia ditanya orang, dari mana ayah kau? Ayahku dari Tanjung Balai Asahan. Orang tuh dari dulu punya kerajaan? Enggak, dia dari dalam laut langsung naik ke darat. Semua yang di laut itu bagus, tapi kalau udah naik dia ke darat jadi tak bagus. Contohnya apa? Buaya. Tapi jangan pula gara-gara ini Pak Wali jadi kena OTT KPK. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Kita doakan Pak Wali kita adil dan amanah. Beliau orangnya baik. Aku bersaksi sudah jumpa beberapa kali. Orangnya sangat takzim, sangat baik. Dan isu istri 3 tadi sangat tidak mungkin, karena beliau orangnya sangat setia. Ustaz tahu dari mana? Ku agak-agak aja. Baik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentang masalah menghafal Quran, sekarang tren di mana-mana, rumah Quran, rumah Quran, rumah Quran, tahfiz Quran, tahfiz Quran, tahfiz Quran. Betul. Berikut ini penandatanganan rumah Quran oleh Abdul Somad. Berikut ini pengguntingan pita oleh Abdul Somad. Jauh sebelum viral rumah Quran, penghafal Quran paling banyak datang dari Tanjung Balai Asahan. Makkah Al-Mukarramah membuat musabaqah internasional penghafal Quran tahun 80-an.
bukan 90-an, bukan 2000-an, bukan 2010-an, 80-an. Juaranya berasal dari Tanjung Balai, namanya Ustadz Armawi Abdurrahman dari Tanjung Balai Asahan. Berita itu didengar oleh Sultan Hasan al-Bolkiah, dipanggil dari Tanjung Balai, diangkat menjadi Ustadz, guru besar tahfiz Quran di Ma'had Tahfiz Sultan Hasan al-Bolkiah, Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam. Hebat apa tak hebat? Orang Tanjung Balai ini kalau keluar hebat-hebat, di dalamnya aja dia tak hebat. Mendapat gelar doktor dari Universitas Kairo, S1, S2, S3, paling tinggi cuman S3 bu, S3 cuman, selanjutnya itu S teler, S doger, S Bandung. S1, S2, S3, sekarang sudah jadi profesor, guru besar di Bandung dan Jakarta. Dari mana dia berasal? Dari Tanjung Balai. Namanya Profesor Dr. Daud Rashid Sitorus. Orang mana itu? Orang Tanjung Balai. Saya mau anak-anak muda ini mengerti tentang sejarahnya. Profesor bidang apa? Profesor bidang hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qori-qori dari Tanjung Balai, penghafal Quran dari Tanjung Balai, alim ulama dari Tanjung Balai, sultan-sultan dari Tanjung Balai. Siapkah melanjutkan perjuangan ini ke depan? Dari bunyinya tak siap. Saya bangga hari ini melihat ada anak kecil yang dibawa, ada anak kecil, ada anak kecil, ada anak kecil, ada anak kecil. Mereka inilah yang akan melanjutkan tongkat estafet ke depan. Mereka yang akan menjadi ulama-ulama besar, mereka yang akan jadi profesor-profesor, mereka yang akan jadi kori-kori. Siapkah jadikan Tanjung Balai Asahan negerinya para santri, penghafal Quran, pondok pesantren, tahfiz Quran? Apa kata Pak Wali tadi? 10 pesantren yang mau diwujudkan. 10 itu banyak apa tak banyak? Saya pergi ke Madura, tahu Madura? Sampai di Madura jumpa sama Ibu Bupati. Kutanya Ibu Bupati, Bu Bupati, ya, berapa jumlah pesantren di sini Bu Bupati? Kata Ibu Bupati, di sini pesantrennya 600 pesantren. Satu kabupaten 600 pesantren. Satu kota Tanjung Balai mau dibangun 10 pesantren. Banyak apa sedikit? Tadi katanya banyak. Tak konsisten orang Tanjung Balai. Banyak dan sedikit itu tergantung kita membandingkannya. Betul? Sekarang di mana-mana Sumatera Utara, dari mulai Mandailing, Natal, Tapanuli Utara, orang kalau mengayun anak barzanji, menikahkan anak barzanji. Tadi malam saya di Labuan Batu Selatan, begitu datang disambut sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam marhaba ayano rol aini marhaba. Dari mana irama itu datang? Irama itu datang dari Tanjung Balai. Masih ada orang Tanjung Balai menyambut dengan itu. Masih ada orang Tanjung Balai baca marhaban. Masih ada orang Tanjung Balai barzanji. Abtadiul imla bismillatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aulan. Saya tak pernah belajar itu sekalipun. Kenapa Ustaz bisa? Asal pogi omakku barzanji, ikutlah aku. Jadi Ustaz ikut tuh mau apa? Mau belajar? Bukan mau belajar, mau dapat pulut kuning sama telur ayam. Ternyata anak-anak di bawah barzanji marhaban itu pengaruhnya luar biasa. Setelah saya besar dewasa, baru saya tanya, itu irama barzanji itu dari mana, Ma? Emak dapatnya dari mana? Kami dapat itu di Silau Laut dari ocik kami. Siapa nama ociknya?
Oci kami Hajah Fatmah. Orang mana dia mah? Orang Tanjung Balai, istri dari Tuan Syekh Muhammad Ali Syekh Silaulau. Dapatnya itu dari sini. Orang sini dari mana? Saya tanya-tanya. Saya ini suka orangnya bertanya, dari mana asal suara ini? Itu dapat orang Tanjung Balai, karena orang Tanjung Balai belajar ke Makkah. Irama itu namanya Makkawi. Makkawi yang dibaca itu. Ini banyak orang yang tak tahu, maka kita kasih tahu. Yang paling parah itu adalah tak mau tahu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sejarah ini mesti kita jaga. Apakah tahun 2050 masih ada orang tabligh akbar di sini? Tahun 2050 nanti masih ada tabligh akbar di sini, masih ada Maulid Nabi di sini, masih ada Isra Mi'raj di sini, masih ada nuzul Quran di sini, masih ada marhaban di sini. Siapa yang bilang masih? Tahun 2050 ini Bapak Ibu nih mati semuanya, udah meninggal dunia semuanya. Aku masih hidup. Tahun 2050 Maulid Nabi, Isra Mi'raj, nuzul Quran, menyambut tahun baru hijrah, kita buat lagi di sini. Betul. Tapi yang jadi panitia yang hadir adalah anak-anak ini. Adapun ibu-ibu bapak sudah biarlah kita mati, tapi kita meninggalkan warisan yang baik. Jangan bangga dengan tanah lapangnya, jangan bangga dengan pentasnya, jangan bangga dengan stadionnya. Bisa saja ini berubah menjadi pentas dangdut, bisa digoyang. Naiklah artis dangdut kemari pakai rok pendek dan menonton di bawah hatu-hatu, tangangolah hatu tuh. Manengok artis dangdut tadi maniti ai liu, balik ke rumah maniti ai mato. Ya Allah, jaga Tanjung Balai ya Allah, jaga Tanjung Balai ini ya Allah. Selama masih ada yang beristighfar di Tanjung Balai, maka azab Allah takkan turun ke Tanjung Balai. Bukan kataku, itu Allah yang berjanji. Apa kata Allah? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Selama masih ada orang beristighfar di Tanjung Balai, maka tidak akan naik azab Allah Ta'ala. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Itu sodapnya kalau awak beristighfar rame-rame, yang tak hafal tak ketahuan. Gokak-gokakkan saja mulut itu. Katanya kalau dibuat tabligh akbar pagi kepanasan. Panas. Siapa yang berdoa awan menutupi cahaya matahari? Kalau bukan orang-orang soleh dari Tanjung Balai. Siapa pula yang berdoa sehingga tak turun hujan, padahal ini musim apa pula musim durian? Kalau bukan orang Tanjung Balai, hujan tak turun, panas tak keluar, bisa sejuk dibuatnya. Masih ragu dengan orang Tanjung Balai? Jadi kalian saudaraku dimanapun berada yang akan nikah dengan orang Tanjung Balai, teruskanlah. Tanjung Balai ini alamnya cantik, di tengah tepi laut, daratnya dekat, lautnya indah, makanannya segar. Kami di Pekanbaru Riau dapat ikan segar dari mana? Dari Padang, dari Tanjung Balai lah Tuan. 7 kali mati barulah sampai ke Pekanbaru. Dari laut ke Sampan sekali, dari Sampan ke Motoh sekali, dari Motoh ke Kuali sekali, dipanaskan 3 hari, 5 kali mati barulah aku makan. Itulah aku kurus badanku ini. Kalau lama aku di Tanjung Balai ini gomo ini insyaallah. Allah, puaslah serindu ke Tanjung Balai. Apa hubungan Ustadz dengan Tanjung Balai? Nanti ditanya orang mananya Ustadz Somad itu?
Entah orang mana, aku pun heran nengok dia itu. Kata orang Riau, dia orang Riau. Ceramah dia di Sumatera Barat, katanya orang Minangkabau. Pas di Tanjung Balai, bercakap Tanjung Balai pula dia. Sampai dia ke Jombang, katanya orang Jawa. Mungkin orang Aring dia itu. Di antara kerabat Sultan Asahan ini ada namanya Tengku Adil. Siapa namanya? Tengku Adil. Tengku Adil berjumpa dengan Syekh Abdurrahman. Kata Tengku Adil, wahai Tuan Syekh Abdurrahman, dituliskan dalam biografi Syekh Abdurrahman, aku berikan tanah, nama tanah itu Silau Laut kepada engkau, perbatasannya dari Kabu-Kabu Hutan sampai ke tepi laut. Lalu kemudian ambillah tanah ini, kembangkanlah Syekh Abdurrahman. Lalu tanah itu pun dibuka tahun 1900 oleh Syekh Abdurrahman. Syekh Abdurrahman punya anak perempuan namanya Siti Aminah. Siti Aminah punya anak perempuan namanya Hajjah Rohana. Hajjah Rohana punya anak laki-laki namanya Abdul Somad. Jelas? Kampung halaman tempat aku lahir, tempat darah ditumpahkan, tempat aku dibesarkan, Silau Laut, itu dari Tengku Adil Kesultanan Asahan Tanjung Balai. Jadi nanti kalau ada orang bertanya, ngapain dia ke Tanjung Balai itu? Apa urusan dia Tanjung Balai? Jangan orang-orang luar masuk ke Tanjung Balai. Otak kau sungsang. Kau yang tak tahu aku punya hubungan dengan Tanjung Balai. Sudah jelas? Bisa diceritakan ke anak cucu? Awas kalau tak bisa. Masya Allah, tabarakallah. Ulamanya, qarinya, qasidahnya, sultannya. Kalau masalah dunianya jangan tanya lagi. Tanyalah kepada bapak-bapak kita di belakang. Apakah orang Tanjung Balai bisa menjadi sarjana politik sosial? Apakah orang Tanjung Balai bisa jadi polisi dan tentara? Apakah orang Tanjung Balai bisa jadi dokter spesialis? Bisa jadi apapun yang kau mau. Kau bisa sekolah sejauh mata memandang. Yang penting hatimu la ilaha illallah Muhammadun subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tadi kabarnya ada penggalangan dana dari Mu'alaf Center. Mu'alaf tuh masuk Islam. Center tuh bukan yang pakai batu baterai yang menyuluh-nyuluh tuh. Itu memang center juga namanya. Center ini tulisannya centre. Centre itu artinya pusat. Jadi saudara-saudara yang masuk Islam bersyahadat, dia mesti kita bina. Jangan habis bersyahadat dikasih kain sarung, dikasih mukena telokong, habis itu dia pun hilang ditelan ikan paus. Tanggung jawab kita bersama untuk menjaga akidahnya itu. Maka dibuat saudara-saudara kita inilah namanya Mu'alaf Center, pusat mu'alaf. Jangan ada orang masuk Islam dibiarkan, tak dibina. Satu negeri ini dapat laknat Allah. Mudah-mudahan Allah menjaga Tanjung Balai. Nah, mana kotak-kotak kresek-kresek Mu'alaf Center tadi? Hah? Mana orangnya? Udah jalan? Ah, bagus. Tapi hati-hati juga, Bapak Satpol PP, tolong dikawal karena dekat laut ini. Takutnya lari orang itu ke Teluk Nibung. Tanjung Balai, Teluk Nibung, tembak lantai kono hidung. Nah, baik. Jadi aku balik ke Tanjung Balai ini, bongkar semua memori-memori masa kecil tentang masa lalu, tentang Barzanji, tentang guru kami di Muallimin, tentang semuanya. Kita tinggalkan kenangan masa lalu yang baik-baik. Abdul Somad datang ke Tanjung Balai, apa yang diingatnya? Barzanji. Apa yang diingatnya? Marhaban. Apa yang diingatnya? Qori Internasional. Jangan sampai anak kita nanti ketika balik ke Tanjung Balai yang diingatnya sabu-sabu, yang diingatnya ganja, yang diingatnya narkoba, yang diingatnya LGBT. Ciptakanlah sejarah yang baik-baik. Siap? Insya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar
wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Berapa banyak orang Tanjung Balai yang kayo-kayo, yang sampannya sejauh mata memandang, yang kebun karetnya luas tak habis 7 keturunan, yang kaya-kaya mati, yang miskin lebih copat. Berapa banyak orang Tanjung Balai yang ganteng-ganteng, yang mancung-mancung, yang putih-putih mati, yang tak ganteng setengah mati. Yang kekal abadi, yang kekal abadi hanyalah amal soleh. Apa pula amal soman? Saya mau setelah tabligh akbar ini berdatangan Bapak Ibu mencari pondok pesantren, tanya berapa semen lagi yang perlu, berapa batu bata, berapa papan tulis, berapa kursi, berapa asrama. Siap? Nampaknya macam tak siap. Siap. Saya mau, saya dapat kabar dari ustadz-ustadz yang memimpin pondok pesantren, mereka kirim WhatsApp nanti. Terima kasih Ustadz Somad, sesudah tabligh akbar itu maka berdatanganlah masyarakat Batanyo, berapa sak semen, berapa tiang, ada mereka bersedekah. Batanyo saja Ustaz. Habis Batanyo foto-foto, pulanglah orang tua ya. Tolong ibu, tolong ya pak, bapak punya duit banyak, dibangunkan rumah yang besar. Apakah kalau bapak mati rumah itu dibawa mati? Tinggal. Ibu punya duit, asal dapat ikan boleh cincin, dapat sotong boleh cincin, dapat sawit boleh cincin, manawak di pasar berapa sekilo, asal undangan yang panas lah hari ini bayar. Nak menunjukkan rantai yang sebosah rantai sepeda motor itu. Apakah rantai ibu itu nanti akan dibawa mati? Rantai ibu, gelang ibu, subang ibu, anting ibu tinggal diambil bapak nih untuk modal mata. Aduh sobur itu bayar. Orang ini aja yang suzon itu pak. Aku tak ada sobur. Maksudku tadi untuk modal membeli pukat harimau, menangkap anak-anak gadis. Allah. Tapi janganlah pula gara-gara ceramahku ini balik nanti ke rumah tak mesra lagi kalian. Adek, mana kopi abah? Buat sajalah abah suang. Patutlah tajam mata abang menengok cincin aku tuh. Rupanya udah dibuka kan Ustaz Somad ceritanya itu tadi. Kalau ibu tak percaya, nanti malam jam 12 puak-puak mati lah ibu. Abang, agak lain ku rasa ini pak. Mati. Jam 12 ibu puak-puak mati. Jam 2 datanglah orang ini membawa minyak makan untuk membuka cincin. Tak percaya juga lah buat. Begitu orang tu nanti malam jam 2 membuka pakai minyak makan, minyak oli pun dibawa orang tu juga. Begitu terbuka, disitulah ibu tak jago. Awas kau bang. Yang saya inginkan tak lain tak bukan supaya kita meninggalkan amal jariyah ibu. Jangan ibu sakit hati tersinggung sama aku ya. Mendongahkan ceramah Ustaz Somad ini kuncinya satu saja, jangan tersinggung. Ada jamaah yang tersinggung pulang mati dia bayar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustadz ini kapanlah istirahatnya Pak Ustadz? Istirahat saya adalah ketika berjumpa dengan orang-orang soleh, tersenyum dia, itulah istirahat saya. Jadi kalau dikatakan ceramah ini mengeluarkan suara, kena panas, saat menengok Bapak Ibu tersenyum karena Allah, disitulah hati saya berbahagia. Mudah-mudahan berbahagia kita. Jangan tepuk tangan, jangan dulu, masih banyak lagi, masih banyak. Berbahagia kita di Tanjung Balai ini. Begitu juga lah kita golak kiki nanti di surga bersama Nabi Muhammad SAW.
Aku tengok Ustaz Somad ini sombong angkuh orangnya. Kalau berceramah hendak minta pentas nan tinggi karpet merah, mesti aduh hebat bunga-bunganya. Itu bukan permintaanku, itu panitia yang membuat. Apakah Abdul Somad yang berada di atas tinggi ini lebih mulia daripada yang di bawah? Tidak. Apakah Abdul Somad yang berada di atas tinggi ini lebih mulia daripada yang duduk di sana, tidak beralas apa-apa, tidak beratap apa-apa? Boleh jadi mereka itu lebih dulu masuk surga dari Abdul Somad. Betul? Apa pula kalian bilang betul? Payah aku ceramah Tanjung Balai nih. Mestinya kalian bilang lah tadi. Tidak. Kita ulang sekali lagi ya. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Pak Wali, Bapak DPRD, Bapak dan Ramil, Bapak dan Lanal. Dan Lanal itu di laut saja. Sekali-sekalinya dia ke darat. Waktu ada Ustaz Somad naik dia ke darat. Ada TNI berkumpul semuanya. Jarang-jarang aku ceramah ada berkumpul semuanya. Polisi ada, angkatan laut ada, angkatan darat ada, angkatan udara belum turun lagi. Berputar-putar saja di atas. Bangga tak orang Tanjung Balai menengok orang berseragam ini datang pengajian? Aku terus terang bangga Bapak Ibu. Udah kalian ambil foto tadi, udah? Kalian ambil lah. Ambil gambarku tadi, tunjukkan itu ada angkatan laut, ada TNI, ada pejabat-pejabat semua. Tengoklah gambarku yang paling bosak dibuat orangnya. Bapak ketua panitia sebosak telur ayamnya. Pak wali kota aja tengok, Haji Waris Tholib SAG MM. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Tanjung Balai Dr. Haji Al-Ahyu MA. Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia Haji Hajarul Aswad. Begitu banyak orang pergi umroh ingin mencium Hajar Aswad, rupanya di Tanjung Balai. Yang batuah lah istri Pak Hajarul Aswad ini. Awak bakobut nak mencium Hajar Aswad. Allahu Akbar. Bertalbiyahlah nanti kita waktu mau mencium Hajar Aswad itu. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Kebetulan pembimbing umroh itu dari Jawa Barat, jadi agak begitu lagunya, slow dia. Labbaik Allah. Pala ku tengok jamaah tu tak tidur semuanya. Bakoh. Langsung ku ambil mikrofon, ku pakailah gaya Medan. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Tak jago semuanya. Ya Allah, bukakan pintu rezeki kami supaya kami bisa ke Baitullah, bisa kami berhaji dan umrah. Orang Tanjung Balai dulu ke Mekah itu barulang mandi, saking kan hebatnya orang Tanjung Balai ke Makkah belajar agama dulu. Hari ini sudah ada pesawat, sudah mudah komunikasi. Kenapa kita tidak ke Baitullah? Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, dimudahkan Allah insyaallah. Amin. Tadi ku mulai jam 9:30, sekarang sudah tadi ku mulai jam 8.30, sekarang sudah jam 9.30. Walaupun tak ku tengok jam, tapi dari rasa apa namanya ini, kobas, sudah lama tak ku sebut kobas ini. Sikit-sikit rasanya kesemutan. Apa pula kesemutan? Bilang aja kobas, kenapa? Inilah orang nih kadang baru 3 hari di Jakarta lupa bahasa Jawa, disumbatkan juga nyokotam tuh ndak. Tadi diajak Pak Wali lah kami bergambar rame-rame. Ustadz coba tunjukkan, katanya.
Apa ini Pak Wali jopit kotam ini katanya. Rupanya ini artinya kejujuran. Orang Tanjung Balai itu jujur, betul. Ada pula orang Tanjung Balai mengaku tidak ada orang Tanjung Balai itu yang jujur, Pak Ustadz. Enak kali kau bercakap. Oh, berani kau bilang orang Tanjung Balai tak jujur. Orang Tanjung Balai itu tak jujur, Pak Ustadz. Terus dia jujur. Yang lama golaknya tell me. Kubacokanlah beberapa pertanyaan, yo, boleh? Ustaz Abdul Somad itu fakta mau pengajian, sesudah itu menjawab pertanyaan, habis itu doa, habis itu kita pulang bersama. Apakah Tanjung Balai ini aman? Kalau aman, kenapa Bapak Gahbosi? Kenapa banyak Satpol PP? Kenapa mesti melibatkan TNI Polri? Sampai Angkatan Laut pun datang? Karena orang Tanjung Balai mencintai Abdul Somad. Orang kalau sudah cinta matonya buto. Tak tahu dia Ustadz tu kurus. Robot dia balik dari Tanjung Balai batanggalan tangan Ustadz tu. Itulah maka dipasang pagah bos ini, paham? Jangan nanti dipoto lalu diupload ke internet. Tanjung Balai tidak aman, jangan investasi. Yang bodohlah kau. Apa hukum seorang istri umroh tidak ikut suaminya? Mengapa lakinya tak ikut? Tak ada duit. Kata Imam Nawawi, boleh berangkat tidak ada mahram untuk haji dan umroh kalau, mesti ada kalau keadaannya aman. Apakah berangkat umroh itu aman? Aman. Ketua kloter aman. Yang ada di situ aman. Aku rasa tak aman, Pak Ustaz. Kenapa? Karena kalau lakiku ini pergi, aku tak ikut, itu ada pelakoh di situ. Ada ketua kloter, ada polisi, di pesawat aman. Maka itulah dalil perempuan boleh pergi umrah walaupun laki. Sebaik-baiknya berdua berangkat. Mudah-mudahan dibukakan Allah rezeki bisa berangkat. Amin. Tapi kalau bukan karena urusan umrah, tidak ada alasan perempuan pergi sendirian. Kisah nyata, true story, bapak-bapak mengantar istrinya keluar kota, dititipkannya kepada kawan sekantor. Kutitipkan istriku ini kepada engkau ya, jaga dia ya. Menyerahkan ayam ke serigala lapar. Udah macam abangku, udah macam ayahku, udah macam adikku. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspadalah. Jangan kasih anak laki-laki berjalan dengan anak perempuan berdua-duaan. Pergi kami oma, jangan. Selangkah kaki kau keluar dari rumah ini, selangkah pula kakiku masuk neraka jahanam. Betul ibu? Bapak pun mesti tegas. Berangkat kami pak, jangan, kata Ustaz Somad. Jangan. Datang pula ibu itu dari dapur, berangkat sajalah kalian, kami dulu lebih parah daripada itu lagi. Kalau kita dulu pelaku dosa, pelaku maksiat, jangan sampai anak kita melakukan perbuatan dosa. Adik-adikku, anak-anak gadis, anak-anakku, anak-anak lajang, jangan kalian mau berjalan di bawah laki-laki. Alah, sebontak saja nyo ke topi pantai, anginnya koncang, nanti masuk angin kah? Kalau kau masuk angin muntah-muntah, yang rugi laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang malu keluarga laki-laki apa perempuan? Perempuan. Yang meregang nyawa mati laki-laki apa perempuan? Perempuan. Jaga harkat martabat kalian anakku. Siap? Aku ingin betul punya anak perempuan. Sampai sekarang anak laki-laki. Makanya kalau aku berceramah, aku tak pernah menceramahi. Yang ada ini adalah oma-omaku. Yang ada ini adalah uak. Pas omak bisa diulang 2 kali, omak-omak. Pas uak, takkan awak bilang burung ini, burung uak-uak. Jaga anak gadis kita ya pak, jaga anak gadis kita ya bu. Jangan sampai di akad nikah, hari yang sakral dan suci, disitulah bapak tuh mengamuk, ku nikahkan engkau dengan anakku, jangan kau datang kemari dikupijakkan batang leherku nanti. Marah, padahal mestinya di situ dia dengan lembut dan tersenyum. Hai anakku, iya papa.
Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar mengajarkan surat Ar-Rahman tunai sah. Betapa indahnya. Mudah-mudahan yang pacaran-pacaran putus. Semua anak Tanjung Balai yang pacaran-pacaran ini putuskan ya Allah. Nah, selesai kalian. Putus dia di hari Senin ini dan besok dipinang dengan bismillah. Kalau memang kau jantan, kalau memang kau gagah, kalau memang kau perkasa, kau tak datang membawa bunga mawar, tapi kau datang membawa mahar. Betul? Jangan sia-siakan anak perempuan. Ibu yang punya anak perempuan, man ala salasa banatin, siapa yang merawat menjaga 3 anak perempuan, fa'adabahunna, dididiknya dengan baik, wa zawwajahunna, dinikahkannya dengan orang baik, wa asana ilaihinna, buat baik sampai mati 3 anak perempuan, falahul jannah. Ibu yang punya anak perempuan 3 orang, angkat tangan. Ibu sudah punya tiket masuk surga. Yang punya anak perempuan 2 orang, tambah 1 lagi. Siap bapak menambah? Alah, malu pula kalian. Dalam hatinya itu yang kutunggu-tunggu Ustaz. Dapat ku alasannya bayar. Saya lihat ada spanduk umroh akbar bersama UAS. Apakah betul itu Pak Ustadz? Spanduk itu betul, tak salah lagi. Cuma yang ada di bawah itu entah panitia penerimaan, aku tak tahu. Banyak betul orang tuh. Kami mau ikut bersama Pak Ustadz. Coba tanya, soalnya terbatas hanya 2.000 orang. Yang tak bisa bulan Februari, bisa berangkat bulan Agustus nanti. Mudah-mudahan panjang umur. 2 gondangnya, hidup ibu, hidup aku, sama kita berangkat. Asal jangan bapak ibu hidup, aku mati. Kalaupun aku mati, bapak ibu tetap berangkat. Kirimkan aku Al-Fatihah dari Makkah. Siap? Asal dipancing mati setuju saja lah orang ni bayar. Kocik hatiku ya. Kawan saya sholatnya itu sering ketinggalan. Orang ketinggalan itu sekali-sekali. Kalau selalu itu bukan ketinggalan, sengaja. Sering ketinggalan saat sholat berjamaah. Kadang imam sudah sujud, dia belum juga ruku. Oh, itu maksudnya. Mungkin dia ini pakai slow motion. Allahu Akbar. Dia pelan. Lambat dia sujud, belum juga ruku. Apakah tidak dikatakan masbuk dia Pak Ustadz? Kalau sampai dia tinggal 1 rukun, ditinggalkannya sempurna, maka dia sudah tidak bermakmum lagi. Kalau sampai imam selesai sujud, dia masih juga bangkit dari ruku, lewat 1 rukun, maka dia sudah tidak dianggap lagi berjamaah. Dan imam pun janganlah pula terlalu cepat. Ini 2 gondangnya ini. Kalau tidak makmum nih lambat, imam nih terlalu cepat. Ada juga imam nih cepat macam pokok buluh di topi pantai. Pas ditanya siapa punya imam itu tadi, Valentino Rossi. Imam tidak boleh kurang dari 1 tasbih yang sempurna. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdih. Allah sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Apakah kalau sholat itu mulut bergerak atau tidak? Datang sahabat namanya Khabbab ibnul Ars. Siapa namanya? Khabbab ibnul Ars. Ya Khabbab, kau pernah menengok Nabi sembahyang? Iya. Kau sahabat Nabi? Betul. Bagaimana Nabi sholat? Mulutnya bergerak atau tidak? Nabi sholat zuhur, sholat asar, mulutnya tetap bergerak. Allahu Akbar. Salah satu sebab supaya sholat kita ada tumak ninahnya, mulut bergerak. Kenapa orang bisa sholat cepat betul? Karena mulutnya tak bergerak. Allahu Akbar. Tahap dibaca.
Nabi bergerak? Ya. Dari mana kau tahu mulut Nabi bergerak? Bittirabi lihyati, ku tengok jenggotnya bergoyang. Jenggotnya bergoyang karena rahangnya bergoyang. Rahangnya bergoyang karena dia membaca. Pada hari yang baik dan mulia ini, pada kesempatan yang agung ini, saya Abdul Somad mengucapkan selamat hari jadi Kota Tanjung Balai yang ke-402 pada tanggal 27 Desember 2022. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Potonglah, potong video ucapanku tadi, nanti akan kumasukkan ke Instagram Ustadz Abdul Somad Official yang followernya hampir 7 juta itu. Maksudnya yang belum follow, kalian follow lah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa-dosa kita, dosa oma ayah nenek moyang datuk kita, alim ulama sultan-sultan pendahulu pendiri Tanjung Balai Asahan, dijadikan negeri ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak wali beserta keluarga dan jajaran diberikan kekuatan amanah untuk melanjutkan perjuangan. Semua bapak ibu istiqamah iman dan Islam ala hadhihi niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.